Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sepatutnya selayaknya selalu kita panjatkan hanya kehadiratnya atas curahan rahmat dan karunia yang selalu tidak pernah henti, selalu tercurah kepada kita. Pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi dan di antaranya, dan sebanyak yang Allah kehendaki memuji dirinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sehat? Aduh mani murung gini kelihatannya tuh saum teh mani ya mani asal lulus seger dong, aduh semangat gitu ya. Masya Allah tante. Di sini ada teman saya teh Cike. Alhamdulillah teman SMA saya. Jadi beliau mah pasti tahu bagaimana masa lalu saya saat di SMA ya. Jadi alhamdulillah saya setelah bersyukur kepada Allah juga saya ingin berterima kasih kepada pengurus MT Uswatun Nisa di sini ya atas prasangka baiknya kepada saya menghadirkan saya untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, karena tidak ada maksud saya hadir di sini untuk menggurui ya, untuk mengajarkan, tidak sama sekali, tetapi saya ingin mengajak untuk bekerja sama. Kita bekerja sama, sama-sama. Bekerja sama teh kalau dalam bahasa Arabnya mah tawasau gitu ya. Jadi bertawasau bil haq, tawasau bis sabar, berarti bekerja sama di dalam kebaikan dan bekerja sama kita di dalam kesabaran. Kalau misalnya dalam kerjasama itu ada ketidaksepakatan, jangan diperuncing, jangan dipertajam, doakan saja masing-masing Allah turunkan petunjuk terbaik bagi diri kita masing-masing. Nah, jadi teman saya pasti tahu kenapa Kang Dani jadi begini gitu ya, dan dulu mah kumaha gitu. Nah, ibu yang hadir di sini masih ingat nggak? Kalau misalnya yang seusiaan saya mungkin masih ingat. Kalau mendengar
Setiap saat, setiap waktu ku ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu ku ingin berjumpa. Saya melihat mulut yang bergerak, oh berarti apalun, gitu ya, masih ingat berarti sama saya. Tetapi sekarang mah liriknya itu sedikit berubah. Setiap salat 5 waktu ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu ku ingin berjumpa. Janten gitu aya nama liriknya teh. Gitu ya. Jadi saya teh sudah sekitar berapa? 35 tahun lah ada beraktivitas di dunia musik. Sampai sekarang juga masih. Pasti bertanya-tanya kenapa tuh masih bermusik tapi sudah pakai kopiah gitu ya. Emang kenapa? Gitu ya. Agama itu jangan dikotak-kotakan menjadi agama mah khusus di masjid, agama mah khusus di taklim. Tidak. Di semua profesi itu harus ada agama. Mau di mana aja, mau di musik, mau di pegawai negeri, ASN, mau di BUMN, BUMD, di sekolah, di kampus, dimanapun harus ada agama. Jadi jangan kita terpengaruh sama kelakuan kolonial gitu ya, yang mengkotakkan bahwa agama itu harus ada di masjid saja. Dulu kerjaan kolonial Belanda itu mengkotakkan agama hanya ada di masjid saja, hanya ada di taklim saja. Untuk apa? Untuk gampang mengontrol. Kalau ada pemberontakan apa segala macam, itu teh gampang mengontrolnya. Sampai haji saja itu teh yang kita serap sekarang ya. Dan sebenarnya kan kalau yang sudah haji terus ada gelar haji di depannya gitu, harus tidak? Gak usah. Itu teh kerjaan Belanda. Dulu Belanda mengharuskan orang-orang yang sudah pergi berhaji pulang ke sini teh harus ada hajinya di depan. Supaya apa? Supaya gampang mengontrol. Karena orang-orang yang sudah dicerahkan, istilahnya ya, kalau sudah berhaji itu sudah melihat dunia, sudah cahaya sudah sampai ke hatinya gitu, dan dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang progresif, yang dimana bahwa semua umat manusia itu sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih berharga gitu ya. Yang paling berharga di mata Allah, yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Jadi dengan pemikiran-pemikiran itu Belanda teh sieun gitu ya. Wah ini pemberontakan gitu, makanya harus ada hajinya di depan itu supaya gampang mengawasi. Tapi sekarang kita justru kalau yang sudah pergi haji, tadi disebut haji teh rada merengut gitu ya. Gak apa-apalah itu mah, gak sebagai penghormatan kepada saudara saja, gak apa-apa. Nah bunda, itu mah baru mukadimah. Mukadimah juga belum, itu mah baru intermezzo gitu ya. Teiring Wilujeng Sumping, nah ini juga ada sahabat saya. Ya alhamdulillah. Ini teh mani tebi-tebi teuing kieu mani sieun sadekat saya teh apa gimana atuh dan saya teh pengen lebih dekat atuh. Jangan ya. Ya, bunda jadi gini. Bunda kalau perhatiin ya, suka memperhatikan atau tidak. Kita teh, mumpung saya ada topik ini karena kita sedang berada di sekolah juga ya. Ini teh sebagai bagian dari sekolah Darul Hikam ya, masjid ini teh ya. Jadi ini ada bagian dari sekolah. Bunda memperhatikan nggak dulu bahwa kita tuh sejak kecil, kamu teh harus jadi orang sukses, kamu teh harus jadi orang hebat, kamu makanya belajar. Wah dengan belajar kudu sekolah gitu ya, dengan sekolah. Oh jadi kita teh sudah terkooptasi pikiran kita bahwa untuk menjadi sukses itu harus diawali dengan belajar. Dan belajar itu harus di mana? Harus di sekolah.
Kita dicekoki dengan begitu. Apakah itu bakal sukses? Kita yakin bahwa itu adalah modal kesuksesan, itu adalah belajar. Maka kita masuk ke sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Termasuk saya mah kurang sungguh-sungguh, dasok mabal kene. Kita secara umum pokoknya wah ini harus sungguh-sungguh belajar. Kita juga pasti ke anak-anak kita, kamu dia belajar yang benar ini supaya jadi apa? Supaya jadi orang sukses. Maka sekolahlah kita. Ada yang sekolah sampai 18 tahun sekolah terus hirup nanti. Nah, bosan itu ada 18 tahun sekolah terus dari SD, SMP, SMA gitu sampai kuliah. Bahkan ditambah lagi belum puas, ada yang sampai 23 tahun, 25 tahun sekolah terus sampai gelar S1, S2, S3, S4, S25 ayeuna Samsung sabarahnya. Pokoknya mah terus S-nya tuh yang banyak itu sampai gelar doktoral, profesor dan gitu. Terus kemudian Allah tambahkan buat mereka ilmu. Apakah mereka sukses? Menurut ukuran manusia, sukses. Sukses karena diberi ilmu sama Allah. Wah, dengan gelar segala macamnya itu lebih panjang dari namanya. DRMH, Prof, H, banyaklah bisa di ininya SS gitu ya. Dengan begitu dia merasa percaya diri bahwa dialah orang yang sukses. Dengan ilmunya itu dia bisa mendapatkan dunia. Karena kemana-mana saja pasti dia dibayar. Sekali bicara bayarannya juga ada yang dolar gitu ya. Berkat apa? Berkat sekolah. Dengan begitu dia mulai menumpuk kekayaannya. Tuh kan lihat. Orang-orang yang belum sukses, orang-orang yang belum belajar, orang-orang yang belum bersekolah, lihat bapak anu, lihat ibu anu, pinter, hebat, sukses, gitu ya. Terus tapi dibalik itu semua, Allah memberikan kesuksesan itu dengan bekalnya bersekolah, dengan bekalnya ilmu itu ada 4 saja. Allah menitipkan kepada manusia itu. Ada yang diberikan tenaga gitu ya, tenaga yang sehat, tenaga yang kuat, masa muda yang luar hasrat yang tinggi untuk selalu belajar gitu ya. Allah berikan itu. Wah, maka dia bisa membantu semua orang juga untuk ikut belajar, untuk sama-sama belajar atau memotivasi orang untuk belajar. Ada juga yang diberikan ilmu. Yang sekolah-sekolah itu apakah semuanya pintar? Tidak. Apakah semuanya bergelar? Tidak juga, gitu ya. Tapi kenapa bahwa bekal kesuksesan itu harus sekolah, harus belajar? Apakah benar di sekolah itu diajarin sukses gitu? Saya emang nggak diajarin ya. Ya Bunda juga diingat lagi gitu masa sekolah diajarin nggak kiat-kiat sukses teh kumaha gitu. Asal itu ya. Tetapi begitulah kisah manusia itu. Ada juga yang Allah berikan harta. Oh, hartanya banyak, dengan begitu tuh dia mudah seperti tadi. Pergi kemanapun dia dibayar. Bicara semenit 2 menit dibayar. Dengan ilmunya yang dia peroleh di sekolah itu. Dan setelah itu harta itu kemudian dia diberikan sama Allah kedudukan. Dia bisa menjadi anggota DPR, dia bisa menjadi direktur di BUMN atau apapun lah karena ilmunya yang dia peroleh. Maka orang-orang yang di luar dia merujuk kepada dia. Tuh lihat, begitulah orang sukses. Diawali dengan belajar, diawali dengan berjuang seperti itu. Tetapi selangkah kemudian orang-orang yang sukses itu ngahulang aja dirinya sendiri. Kenapa saya teh banyak gelisahnya tuh ya? Segala teh udah ada. Rumah aja udah 4 saya. Mobil juga udah 8, padahal anggota keluarganya cuma 3. Dia, suami sama istri dan 1 anaknya. 1 anaknya juga nggak di rumah, di luar negeri, dabenghar. Sekolah harus ke luar negeri. Jadi itu rumah 4, mobil 8. Teh untuk apa? Itu mah simbol aja, simbol kesuksesan saya, simbol status sosial.
Tetapi saat pulang ke rumah, saat tidur berbahan sama istrinya gitu, nggak saling tanya. Kumaha apa raos janten jalmi sukses teh sugan gitu ditaros ku istrina gitu. Henteu. Sugan istrina oke. Papa, aduh terima kasih ya. Papa teh sudah sukses, mama teh jadi seneng banget ada di samping papa gitu. Enggak juga. Pada diem aja, diem-dieman. Padahal udah nikah udah 20 tahun lebih gitu ya. Semakin lama menikah semakin diem dan semakin banyak aja pika pusingan gitu ya. Segala sesuatu salah naruh sendok jadi masalah. Salah mencet odol dari depan apa dari belakang jadi masalah. Segala rupi eta teh guntreng aja gitu. Ya padahal udah sukses tetapi ayo we pas saya harusnya gini. Kalau kata bahasa Jermannya mah awet rajet gitu ya, Bun. Tetapi mereka bertahan aja terus. Tetapi nggak ada itu yang katanya bahwa sukses itu pangkal kebahagiaan gitu ya. Jadi belajar sukses, udah sukses pasti bahagia gitu. Tapi ternyata pas sudah terjadi enggak juga. Dan itu teh bukan cuma, dan saya pengen memberikan ini mumpung emut teh cike ini ya sama pasangannya, dia teh dari SMP ya teh SMA ya, dari SMA bayangin dugi ka ayeuna masih terasa ya. SMA teh berarti udah berapa teh udah 40 tahun ada 40 tahun tah ya. Saya mah pengen belajar sama teh kumaha sih supaya awet gitu teh. Luar biasa. Mudah-mudahan dan di sini juga pada awet ya. Bunda ya semuanya juga insya Allah. Dan itu teh menurut saya mah sebuah prestasi yang luar biasa. Saya teh sama suaminya juga Kang Ujung suka hebat si Kang Ujung ya dari SMA gitu. Sementara melihat potret orang sukses itu barusan yang sudah ngagoledak gitu teh nggak saling tanya, nggak saling sapa, nggak saling sukan memuji itu enggak, tapi biasa weh gitu ya. Bangun tidurnya juga gitu, sarapan juga bikinin sarapan gitu, tapi suka nyarios pas sarapan dulu, ini mama udah buatin, enggak, udah ada aja di ini gitu. Udah siapin gitu, si ibunya juga kembali ke kamar, sudah gitu main handphone deh. Si bapaknya sarapan we nyalira sebelum pergi ke kantor. Dan udah gitu teh, udah saatnya pergi ke kantor, sugan sumping heula ke kamar, mah papa ke kantor gitu. Enggak, dipantau we gitu ngagoro. Mah, papa pergi. Terus angkat gitu. Itukah profil orang sukses itu? Nah, seperti tadi ternyata ya apa cobi inna ja'alna ma apa ada yang apa Bunda tadi dibacakan sama ustadznya Al-Kahfi inna ja'alna ma alal ardi zinatalaha linabluwahu ayyuhum ahsanu amala. Kami buat dunia ini sebagai perhiasan saja buat mereka, untuk menguji mereka siapa yang paling baik amalnya. Masya Allah. Jadi dunia ini kalau lihat profil suami istri tadi yang ya memang dunianya begitu perhiasan. Allah menguji mereka. Itu teh bukan satu pasang dua pasang orang sukses yang katanya sukses tapi perilakunya seperti itu. Naudzubillah anak-anak kita mah ya alhamdulillah di sekolahkan di sini ini teh Islam terpadu ya sekolahnya ya. Insya Allah tidak hanya diperkenalkan saja kepada dunia gitu. Karena waktu saya zaman kuliah zaman sekolah gitu zaman sekolah dari misalnya berapa teh ada 8 jam pelajaran misalnya ya, dari 8 jam pelajaran teh cuma 1 jam pelajaran untuk agama.
dan itu juga tara lebat. Jadi ya bagaimana ya, mau kita meresapi nilai-nilai keagamaan itu. Jadi artinya bahwa geningan bekal sukses itu ternyata tidak hanya dari intelektual saja. Banyak orang gelisah dengan kesuksesan dunianya seperti itu ya. Ternyata selama ini, selama 18 tahun itu, 23 tahun itu, 25 tahun itu, kita enggak, saya mah mungkin Bunda begitu ya, enggak, situ aja kali gitu ya. Orang-orang, sebagian orang memberikan nutrisi itu hanya kepada intelektual saja, sampai lahirnya jadi sebagai intellectual quotient IQ. Jadi itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan belajar, dengan memberikan segala macam ilmu dari bahasa, matematika, fisika, kimia, ilmu sosial dan sebagainya. Itu nutrisi-nutrisi untuk bekal intelektual kita. Terus saja, dan itu tadi genjot terus, dan kita yakin bahwa itulah bekal kesuksesan kita. Begitu juga kita menurunkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak kita, bahwa kamu harus belajar, kamu harus sukses seperti itu. Setelah itu ternyata hasilnya adalah seperti tadi. Banyak yang hasilnya seperti itu, tidak semua. Banyak yang hasilnya seperti tadi. Sehingga kesuksesan itu ternyata sebuah kesepian, sebuah keangkuhan, sebuah ketidakpedulian gitu ya. Padahal sudah bersama 20-30 tahun, tetapi semakin tidak peduli. Dan ternyata yang diisi itu hanya intelektual saja. Menurut dia, secara intelektual, secara logika, ya nggak apa-apa. Pokoknya gue tetap nikah sama dia, gue tetap menafkahi dengan ini, sudah. Perlu apa lagi, gitu ya? Anak juga, anak sudah gede, anak sudah sukses, sudah sekolah di luar, terus apa lagi ya? Biasa aja gitu. Tetapi di balik itu semua, di kantor kesepian, di jalan kesepian, di rumah kesepian, asas sasaran di hiwaya itu para rukuh gitu ya, ujuk-ujuk sedih, kenapa gitu tuh? Oh ternyata dia sing silaturahim, atau makanya sing banyak ketemu orang-orang, teman-teman lama supaya kabambrangkeun hati, supaya gembira gitu. Oh ya, sampai akhirnya oh ya sering nongkrong sama teman-temannya. Oh ya, saat ketemu teman-temannya mah gembira. Tetapi setelah kembali ke rumah, kembali sarana itu para rukuh. Ada pertumbuhan di situ, ada setiap ketemu banyak orang, oh senang gembira. Ada kecerdasan lain yang diasah oleh dia. Kecerdasan apa itu? Itulah kecerdasan emosional. Oh, kalau sama teman-teman, kalau sama yang lain mah, sama orang lain, orang yang baru dikenal, orang yang apa, baik sekali. Oh, tata bahasanya baik. Tetapi kenapa saat pulang ke rumah, anggeruan aing deh gitu ya? Tidak ada kehangatannya gitu. Karena sudah biasa, dia sudah menjadi milikku, dan ya sudah, nggak usah terlalu diopenin juga. Begitu juga sebaliknya, merasa aman dengan kondisi yang sudah serba ada itu sudah cukup. Tetapi dan dibalik itu semua juga ada kesedihan, ada kegelisahan yang terus saja mengganggu. Dari situ ternyata ada ditumbuhkanlah emotional quotient-nya itu, kepintaran emosi, kecerdasan emosional. Dengan begitu rada lumayan bahagia gitu ya. Tetapi tetap aja saat pulang gitu sararedi saat sini. Kenapa itu ya sampai ada bertemu saja sama temennya ini ya? Kenapa sekarang sudah jagotan dia dan dulu makan jagotan gitu. Ini dan celananya juga lama asa begi, gombrong gitu ya, asa gaya, ayeuna mana menjadi cingkrang gitu. Kenapa dia Tetapi raut wajahnya ya senang banget, sama ketemu sama istrinya juga, masih mesra banget ya bunda ya aja. Alhamdulillah, perpisahan aja turun dari motor saja gitu ya, cium tangan gitu.
ayahnya mau pergi gitu, dia teh ngeliatin, nah bisa gitu ya, padahal si eta teh seangkatan sama aku, terus udah sama, nikahnya juga usia pernikahannya kurang lebih sama lah sama aku gitu, nggak jauh, udah seangkatan teh. Kenapa dia bisa begitu ya, aku enggak gitu. Dia mulai bertanya-tanya gitu. Padahal dia teh motornya juga cuma bebek 70 tahun 72 ya, tapi nah bisa raut mukanya cerah, gembira saat ketemu istrinya teh, aduh mani jika nu bakar bobogohan 3 bulan gitu ya. Sementara aku yang mobil 8 bumi 4 segala rupi pataros getara ngagoler ke paing aing gitu ya. Nah bisa gitu di situ, karena tadi kecerdasan emosional itu sudah mulai ada pada diri dia gitu. Mulailah dia bertanya-tanya, bro, mana kumaha bisa gitu? Nah, bisa gitu no. Eta jeung pamajikan pada ayah 20 tahun lebih atuh didinya wae geus sabaraha 25, urang kan 2 tahun saat geus didinya 23 lah. 23 tahun tapi nah kita bisa gitu ya teh. Urang sok ningali maneh mun pabisa dina motor masih kene cium tangan si eta, terus eta rarai euy masih cahayaan gitu resep urang mah ningalina nya. Terus ieu di naon jajagotan atuh bahan naon maneh teh ngomongkeun boga jagot teh maneh naon jajagotan, tapi ayeuna naon maneh berjagotan gitu. Nya gitu ya. Dari situ teh obrolan berlanjut sampai akhirnya ya dua sahabat itu teh menyamakan titik temunya gitu, bahwa dia berkesimpulan sampai pulang ke rumah, nah urang lebih pinter di si eta, urang lebih sukses di si eta, urang lebih loba babaturanana di si eta, tapi nah tidak sebahagia dia itu dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa ya? Dan itu teh menjadi pertanyaan besar bagi kebanyakan orang yang katanya sukses. Setelah itu teh ternyata jawabannya dia, ada satu lagi kecerdasan yang membuat hati ini melompong gitu ya, hati ini terasa kosong karena selama ini aku teh menjejalkan ilmu teh ke kepala saja. Segala sesuatu teh harus pintar, harus bisa diingat, harus bisa menjadi orang yang bisa debat, harus bisa menjadi orang yang meyakinkan orang gitu. Semua yang ada pada dirinya itu kecerdasan intelektualnya itu materi saja terus. Sementara hatinya teh kosong, hatinya teh dibiarkan langsa, hatinya teh dibiarkan tidak diberi asupan gizi yang seharusnya didapatkan oleh hati. Apa bunda asupan gizi untuk hati itu? Itu adalah cahaya. Dari mana datangnya cahaya? Cahaya itu datang dari ilmu. Ilmu apa yang harus dipelajari? Karena yang tadi kita bicarakan adalah orang yang berilmu. Gelarnya nggak berendel, lebih panjang dari namanya. Pasti dia orang berilmu. Tetapi kenapa masih nelangsa? Ternyata itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itulah yang akan menjadi cahaya bagi hati kita. Karena percuma kalau ilmu hanya sampai ke kepala saja. Jadi ini kenapa saya menyampaikan ini semua topiknya ini, karena kita di sini masih punya anak-anak yang sedang bersekolah. Bunda ini adalah madrasahul ula, madrasah pertama bagi anak-anak. Ya, kita mau mempercayakan pendidikan anak kepada sekolah itu untuk sebagai punya standar umum saja, tetapi standar karakter itu dibangun dari rumah, dan gurunya, dosennya, profesornya adalah bunda semua. Ini profesornya di rumah. Bunda lah yang akan menanamkan ilmu itu tadi, yang tidak hanya sampai ke kepala saja, tetapi ilmu yang sampai ke hati, yang menjadi cahaya di dalam hati, sehingga kalau cahaya itu bekerja, dia berpedar ke seluruh anggota tubuh kita, mulai dari kepala dapat, tangan dapat, mata dapat,
kuping dapat, segala macamnya dapat dengan ilmu agama itu. Dan itu pertama kali dilandasi oleh iman. Semua itu kalau sudah Bunda bisa menanamkan dasar-dasar keagamaan pada anak-anak kita, insya Allah pada saatnya nanti, kalau yang namanya manusia kali lina beluwahu ayyuhum ahsanu amala, ziyadatan laha, sebagai perhiasan saja. Saat anak-anak kita mendapatkan perhiasan dunia, dia mulai lupa, dia mulai terlena dengan dunianya, gitu ya, dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ada bekal dia untuk kembali saat merasakan seperti apa yang dirasakan sama orang sukses yang pertama tadi kita ceritakan. Itu semua. Dengan begitu dia akan sampai pada kesimpulan yang tadi saya bacakan di awal. Bunda masih tahu, masih ingat ayatnya tadi? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah pahala akhirat, kejarlah akhirat dengan segala karunia yang aku berikan kepada kamu, dan berbuat baiklah kepada sesama manusia seperti aku berbuat baik kepadamu. Lalu kata Allah, jangan pernah berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ternyata bekal suksesnya teh eta, Bunda, didapatkan dari seorang sahabat tadi yang dia lihat setelah melakukan obrolan lanjutan dengan sahabatnya itu. Dia temukanlah hal tersebut. Oh, geuning eta. Mulai dari situ dia mulai memperbaiki dirinya. Dengan hanya satu ayat itu saja, dia mulai memperhatikan akhiratnya. Yang mobilnya 8 tadi, gitu ya. Cenah itu mobil 8, dan ditinggali dipanaskeun, dipakai enggak? Buat apa? Dia lepas itu semua satu persatu ya, sampai dia mencari mobil yang biasa saja. Dia mulai rumah-rumah itu yang mulai berjamur gitu ya, yang masing-masing tidak dia tempatin, tetapi ditungguin sama alhamdulillah nu ngantosan bumi nu resep. Ya, si Emang sama si Ece itu yang justru anaknya sudah 4, oh hiji Gibran lebih gembira dari dia, dapat rumah gratis, gedong deh gitu ya, nggak usah mikir listrik, nggak usah mikir air, nggak usah mikir melakan naon, tidak, sudah hidup di situ ngiring ngarawat gitu, udah nggak harus mikir apa-apa. Dia dapat duit kan setiap akhir bulan, malah dapat duit. Nggak usah punya rumah yang mewah-mewah seperti dia. Kalau dia bayar PBB aja 4 kali, sabaraha 8 juta per rumah gitu ya, kali 4, udah sabaraha. Tetapi terus saja dia lakukan itu, terus bayar. Tetapi setelah dia mendapatkan seorang sahabat yang mengingatkan bahwa bro, yang dikejar mah harus akhirat. Lu teh udah, gue juga pada awalnya melihat kesuksesan itu seperti itu, bahwa sukses itu adalah segala punya, istri gelis, ya, dan pokoknya mah yang dulu gua gak punya, rumah gua dulu tuh petakan, tetapi setelah sukses sekaligus 4 lah bumi naunya. Gua dulu naik angkot aja gitu ya, tapi sekarang bukan sedang, mobil juga beli 8. Nu jiga angkot aya, nu sedan aya, nu jiga
mobil naon kodok gitu, mau jiga warung mobilnya nu jiga moko, mobil toko segala aya di lebetna. Jika Alfamart we eta mobil teh segala aya, hoyong minuman dingin aya, hoyong coklat aya, hoyong rokok aya, segala rupi we nu kitu aya. Tetapi semua itu tidak menjamin kebahagiaannya. Tetapi dari seorang sahabat dia bisa menemukan arti kebahagiaan itu ternyata oh gitu geningan. Saat dia mulai merubah mindsetnya itu, saat Allah yang maha menguasai hatinya, melembutkan hatinya untuk menerima hidayah dari Allah gitu ya, dan Allah berikan taufik kepada dia, dia menjadi orang yang ditarik sama Allah, mendekat kepadanya gitu. Masya Allah, dia lepaskan itu semua, segala rupi bumi pati calan hiji-hiji, sampai ada satu saja yang dia tinggali dengan di rumahnya bersama istrinya. Mobil juga dia tinggali, pilih yang sederhana itu. Tetapi itu tidak mengurangi keprofesionalitasannya dia, itu maksudnya dia tetap uangnya banyak, tetap sama Allah dibukakan keran rezekinya itu ya. Tetapi ada perbedaan perilaku dengan bagaimana dia menanggapi, menghandle, menangani, memberikan tata kelola terhadap materi yang dia punya. Dia mulai melirik kepada tetangga gitu ya, yang dekat, yang sedang, yang jauh. Dia mulai mengaktifasi mun ka masjid sok tara hitungan segep naon sabaraha di saku eta nu dilebetkeun kana barokah. Enggak pernah dia hitung gitu. Mulai dia seperti itu, perilakunya berubah, bahwa dan dia mulai bisa berbicara gitu. Sekarang yang saya perhatikan adalah saya sudah terlalu ketinggalan, terlalu jauh ketinggalan dengan orang-orang. Bagaimana akhirat saya gitu ya. Dan kata Allah itu seperti gitu. Allah memberikan karunia. Yang namanya karunia, Bunda, apa itu karunia? Yang namanya karunia itu segala sesuatu yang ada pada diri kita, kita memintanya atau tidak, Allah berikan itu kepada kita. Itu karunia. Sekarang di sini ada Bunda yang namanya Ati, ada nggak? Saya cari yang nggak ada ya yang namanya Ati. Teh Ati ini, apakah mau dia dinamain Ati? Enggak. Siapa yang ngasih nama Ati? Ayahnya, ibunya. Nganggo beas berem, beas bodas teh, beas koneng, segala lebih, supaya nami Ati itu yang hartosna. Ati itu adalah hati, supaya dia menjadi anak yang artinya teh uswatun, Ati uswatun hasanah cenah gitu ya. Oh, jadi artinya itu bisa memberikan dia contoh-contoh yang baik di dalam menjalani kehidupannya. Dengan doa segala rupi supaya seperti itu. Tapi dalam pergaulannya, dia tuh jadi model, ya. Terus di kalangan modelnya teh Ati, mana asal tuh model kan ngaranna Ati gitu. Sampai dia teh mengganti namanya menjadi Atin gitu ya. Jadi Atin Yusi, gitu ya, rada gaya tak, iya mah rada model karena ya dibanding dengan Ati gitu. Sekarang jadi Atin Yusi, padahal Yusi itu tidak uswatun, gitu, tapi dia singkat menjadi Atin Yusi. Gitu. Itu jadi bergaul, jadi model. Gitu. Apakah dia itu pengen? Ternyata dia nggak pengen dinamain Ati, karena di kemudian hari teh menjadi seorang selebritis, jadi model yang menganggap namanya itu nggak asik gitu untuk dia gitu ya. Dan ternyata dari situ sama juga nasibnya. Dia karirnya hebat, tetapi setelah itu perilakunya berubah. Setelah perilakunya berubah, kembali lagi itu hadir yang namanya kesepian, kegalauan, kesedihan. Mus-mus di lenggak-lenggok, saat lenggak-lenggok ya aja kayak saya gelis memang bersinar. Tapi saat pulang ke rumah, nyetir sendiri, tiba ke rumah apartemen sendiri,
apartemennya mewah, memang mobilnya juga mewah, tetapi hidup sendiri aja. Karena ya dia ini selalu menjaga profesionalitasnya sebagai model. Banyak yang deketin engkau apa segala macam, cuma kasih duit aja gitu ya. Tapi dia juga nggak mau. Ini kasar, bukan engkau jalan tidak. Tapi ini masih dia ini, si Yusi ini gitu ya. Si Atin Yusi ini. Seperti itu. Ada perubahan lagi seperti itu. Tetapi kisahnya juga sama si bapak itu. Ternyata kesuksesan itu tidak. Kalau kita salah memperlakukan kesuksesan itu, menata kelola kesuksesan itu, ternyata semuanya juga hanya berakhir kepada kesedihan, kemeranaan, kesusahan, kesulitan, kegalauan. Kalau begitu, kembali lagi kepada si bapak yang sukses tadi, yang sudah menjual hartanya dan sekarang sudah senang berinfak gitu ya, dan dia mulai tanya-tanya sama temannya itu, Ari haul teh naon gitu ya, mulai tanya haul naon atuh haul mana teh baru haul sekarang nya naon teh haul teh, mulai tanya haul, mulai tanya lagi mustahik teh naon, mustahik teh naon gitu. Wah, seueur perkara teh. Dia mulai senang dengan istilah-istilah agama yang menurut dia memberikan ketenangan kepada hatinya. Dengan begitu teh Allah bukakan terus itu yang namanya karunia. Karunia Allah buat dia tidak henti-hentinya, terus saja. Semakin dia ngeluarin, semakin dia Allah ditambah sama Allah yang banyak. Allahu Akbar. Saat dia pulang ke rumah pun dia sudah mulai berbeda di rumahnya. Si mamahnya itu ya belum berhijab, yang patongong-tongong menbobok, mulai diajak ngobrol kayak nama, mas ini atuh mah calik di cakat papa. Si mamanya teh mulai bertanya-tanya, dia naon sih rehe kieu tara-tara 25 tahun tara rehe kieu. Apa itu kamu teh ngomong mama segala, biasanya juga kamu aku calik lagi. Papa yang ngadongeng, mama yang buat kene si Anu teh teman SMA kamu ya, iya kamu gitu gini. Nah itu teh dia menjual apa segala macam itu tanpa sepengetahuan istrinya. Ku kitu nanti dicalan tapi nggak bilang-bilang sama istrinya. Itu mah mas ngadongengkeun gitu segala rupi, ngadongengkeun eta mah atuh ari kamu, si istrinya teh marah. Gak punya pikiran we, menang hese capek eta imah. Tapi dianya tidak balik menyalak seperti yang sudah-sudah gitu. Dia tidak kembali marah. Biasanya kalau mendapatkan nada yang rada ngahiung saeutik gitu ya, si bapaknya langsung ngobrak meja teh langsung melayangkan tangan, ari ieu mah calik we. Ngahiung gitu juga jurit juga si mama teh. Akhirnya dia menjadi. Terus ditampil ya. Maafin papa, cuman gitu. Maafin papa. Atas mama sok calik deui dia. Lah tadi si mama teh bari mandeg, bari mulak cangkeng, bari tunjuk, bari gara-gara apa? Gara-gara ical eta bumi tilu mobil sadayana dicalan, kecuali ngagaleun mobil biasa range. Artinya teh, tapi mobil si mama teh diganggu, masih kene aya Mercy C-Class nu paling enggal di garasi. Teu diganggu gugat eta mah. Da si bapak juga tahu kumaha konsekuensina lamun ngical eta mobil. Wah, geus kahuruan eta mobil gitu ya. Tapi eta mah masih diamankeun kene ku si bapak teh. Atos kitu teh, wah terus dilak-lak dasar itu. Nah, terus ditampil we. Mohon bapak lebat ya. Dongeng papa tentang si eta teh can beres. Kumaha. Mama emang iraha papa terakhir kali ngajak ngobrol seperti ini sama mama. Udah tahu ingat 2000 jam medut ya si bapak ingat. Papa juga nggak ingat. Tetapi bapaknya saat ngajak ngobrol sama mama gini teh, kenapa mani asa? Rasaan papa teh asa ngalayang mah aslina asa
ngemplong asa jelema pangbagja we papa teh ku ngajak ngobrol nembe mama nyeuselan papa lak-lak dasar gitu ge ditampi ka kuping aku papa mah aduh papa I love you gitu kadang aku papa balik gogorowakan gitu ge mama kunaon nya mah astagfirullahaladzim eta papa nembe kadua raosan jika kieu 25 tahun pan urang teh nya tos sasarengannya nah eta mah cik mama aya patarosan tuh kunaon bapak nya kamu tuh jadi aneh ayeuna mah kumaha eta jeung mulai melihara naon ieu teh atuh di sama seperti dia ngejenggut janggot sobatna itu ieu naon atuh deui cenah kitu itu kentos tapi ditanggapinya dengan atos keun perjumpaan pertama masih gitu kadua sumping gitu deui mama ngadamel naon ayeuna mah tuangeun teh biasanya tara naros tara naon aya nu aya di meja makan gep we eta tapi ayeuna mah tos katingali oge eta aya ikan bakar sareng ikan kembungnya anya nu beunghar ikan kembung ikan kembungna oge tapi dengan dikumahakeun atunya mahal-mahal ikan kembung anggar ikan kembungnya eta mah tetapi dengan begitu da ikan kembung eta teh nunjukkeun ayahna pas katingali eta mah katingali terus ikan kembung anjeunna nunjukkeun tetapi anggar we anjeunna ngadugikeun mah masak naon mamah teh ayeuna tos terang ikan kembung tetapi eta mah hayang ngobrol we sareng mamah hoyong naros we ka mamah gitu ya jadi si mamah teh kan mulai juga dia rada-rada digombalan saeutik kieu teh kalau mama yang masak teh ya mau masak apa juga masya Allah papa teh merasanya ya asa restoran bintang 5 mah lewat mah ku mama mah raosana teh kumaha balik pas dikiekeun teh cek ikan kembung rada teuas da tarik lamin teuing ngagorengna jeung rada asin gitu nya tetapi aduh masya Allah raos pisan mah dicobian ku mamahna sateu nah tapi si eta bisa ngagombalan urang jika kieu ayeuna mah gitu ya kenapa gitu dia mulai hatinya teh dia sudah ada pergeseran semenjak dia ketemu sama sahabatnya si SMA yang jagoan itu teh dia kenapa dia jadi begini si mamahnya juga mulai dilembutkan hatinya sama Allah teh gitu ya hari papa kenapa ya papa teh ingat sama ayat itu papa teh ingin semakin papa ngapalin satu ayat itu saja masa naon atuh ayat naon ayat Al-Qur'an wabtagi fima atakallahu darul akhirah kata Allah teh apa itu teh artinya Pak mulai si mama teh naros apa itu teh artinya Pak biasa nama apa kamu sok tahu Quran ngaji getara ayeuna sok ngomong Quran segala biasa nama gitu tetapi apa itu teh artinya sudah mulai hoyong terang hartosna kata Allah kejar teh pahala akhirat mah dengan segala sesuatu yang Allah berikan sama papa teh coba mama lihat segala rupi mah sudah Allah berikan sama papa ilmu nya mama teh bisa ngelihat gelar papa lebih panjang dari nama papa artinya teh orang-orang sudah mengakui papa teh pintar papa duduk di direktur sebagai ini di komisaris sebagai ini itu diakui papa dan mama tahu apa yang tidak kebeli sama papa dulu papa beli segala macam mama tahu itu semua teh ada yang papa minta papa pengen tetapi kebanyakan gak papa pengen cuma sebagai status simbol saja bahwa papa itu bisa dianggap kaya dianggap sukses sama orang papa mah beli asal beli padahal mah butuh gitu ya seperti rumah mobil dan sebagainya tetapi itu teh karunia dari Allah semuanya papa teh sampai berpikir lamun papa mawon besok kunana teh eta naon coba tumben kamu teh papa ingat mati biasa nama udah omongkan teh ayo we liburan kano
emot nanti liburan dapat teh capek tapi sugan ayat itu liburan rencana ke Turki, rencana ke Slovenia, ke Ukraina, ke Soviet ayat tuh ngajak mama angger jeung babaturan ka ditu kantor teh naon teh mama mah tara diajak ayeuna tumben inget maon mah da sadayana ge bakal nah mamah di payun papa di poker beunang ya sok atuh mama alim di payun ya papa di payun setelah mama angger mama di payun jadi gue hari mau di payun padahal tuh saya mau tapi alim hari mau di payun mah angger dari dan mama di payun terpesona namanya gitu tapi dilihatnya di situ sudah ada lihat ada perbedaan Bunda. Ada perbedaan perilaku. Bunda merasakan enggak ini teh merhatiin enggak? Ada suasana yang berubah enggak? Ya, kenapa si papa teh bisa berubah gitu? Iya terang wakepoh tuh. Terang apa? Sandiwara radio teh wakepoh. Saya teh idola sama wakepoh. Soalnya padongengna jagoan bisa sampai atau mungkin karena dulu belum ada TikToknya jadi aya wakepoh teh asal kumaha gitunya asal terhibur dan masuk banget ke cerita nanti itu. Nah saya ge berharap bahwa Bunda teh bisa masuk ke dalam cerita ini membayangkan tentang kesuksesan itu yang akan menjadi bekal hikmah untuk anak-anak kita. Maksudnya teh begitu dari Bunda nama walau alamnya datos soleha insyaallah. Tetapi anak-anak kita Bunda, ku anfusakum wa ahlikum naro, yang lindungi keluarga kita dari siksa api neraka yang sangat kejam itu gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melindungi keluarga itu? Dengan mengambil hikmah dari kisah-kisah ini gitu ya. Kisah si papa ini. Si papa sekarang mah sudah mulai romantis. Si mamanya juga sudah mulai tanya-tanya ngelihat warna kain, belum berbentuk kainnya. Pak, warna ieu saya mana? Ungu saya mana saya warna ini? Asal warna ungu atau ungu atau mah rawas kayak kan. Oh ya. Ya, pas gitu teh. Tos enjingna uih papa di kantor ujung-ujung nganggo we mani antep warnanya teh peach si mama teh warnanya teh kulitnya teh bodas deh kan ya terus belum pakai seperti baju panjang itu belum udah masih dia cuma pakai hijabnya aja yang warna peach itu pas usupi mama papa pulang masak naon ayeuna tinggal di atuh eta di dinya lah gitu bari keluar di kamar teh si bapak teh can ningali calik heula di meja makan gitu tapi pas kieu ningali pas tengadanya Masya Allah geulis kieu majikan urang teh Allahu Akbar adik kamu atuh teh kenapa aneh mama nasa gelis pisan mah Allahu Akbar geuningannya aslina papa teh nembe ningali mama sagelis ieu mah apa sih kamu teh kenapa jadi mama kemarin nanya warna kain itu kemarin teh buat hijab gitu maksudnya ya nanya aja tuh bari gitu teh aja rada gitulah ari direheanku pamukeun teh kan sok rada kitu istri mah sok rada jual mahal tapi padahal itu teh dengan ningali si papana kieu wae si mama teh geus asa asa ngalayang baru mendapatkan tatapan ini lagi setelah 25 tahun yang lalu pertama kali si papa natap aku seperti ini teh saat aku turun tina angkot di depan kampus aku terus si papa teh lagi masang tali sepatu pas ngedongak gitu ningali aku teh mani tah jiga kitu tatapanna teh
Baru ada lagi setelah 25 tahun tatapan itu. Artinya tadi di situ wah nyetrum lagi, ada segala macam yang luar biasa. Masya Allah, ini mah asli nama kamu teh gelis pakai hijab kayak gini. Benar? Iya, itu Masya Allah. Kenapa kamu teh ada ide pakai hijab begini atau? Nggak tahu. Ya aku teh ngobrol-ngobrol aja, ngobrol sama si Teh Ati, si Teh Ati teh. Kayaknya Teh Ati. Dan dia mau kan fashionable sebagai peragawati, sebagai model. Ya, fashionable, jadi dia teh tanya-tanya gitu. Si Horeng, si Teh Ati teh, yang model teh juga udah mendapatkan sentuhan di hatinya bahwa kesuksesan apa segala macam yang dia peroleh itu geningan hanya mengarah kepada kesepian, kesedihan, kegalauan. Tetapi setelah dia menemukan cahaya itu, Allah lembutkan hatinya. Oh gening, pas ngobrol dia juga kaget. Dia teh ngeliatin aku fotonya dia sekarang pakai hijab. Terus pas ngeliat hijabnya teh ya itu warna peach gitu. Aku teh jigana sayanya warna peach gitu. Kamu teh ini juga ini. Terus dia teh gosenin aku, ini teh hijabnya dia koleksi hijab dia ini mah. Aku juga nanti mau balikin aja, gak enak. Jadi si orang kata teh hijab yang peach itu teh koleksi si Atin. Tehnya si Ati itu, Masya Allah. Udah gitu teh. Ya udah, kalau udah gini, ini cocok yang mana? Nih, dia teh kain yang ungu, kain yang kuning juga gini, dipasangin sama dia di hijab-hijab itu. Yang mana cocok? Udah mah yang peach itu, aduh Masya Allah, mama ini. Mah, ya, nanti kamu ayo, terus lamnya kita teh ya tidak ngadu bako gitu, ini, yuk, mari kita eng gitu. Wah ujung-ujung atos rehe si bapak enak ya. Dengan begitu teh, oh Masya Allah. Dan terus bapak teh ingat kenapa kita teh mah. Jadi kata Allah lagi teh, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana aku Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi saya bapak teh sekali berbuat baik, apapun itu mau mama suka mau mama enggak, papa mama yang ada di papa pokoknya pengen berbuat baik aja. Berbuat baik bukan cuma di mata mama, yang paling penting buat papa adalah di mata Allah. Papa sudah berbuat baik belum sama mama? Atuh si mama teh dengan begitu maya, yang berbuat baiknya teh tanpa pamrih ya papa teh. Mani atuh mani beuki buku beuki geget kasih papa teh geus mah beungan, geus mah pinter, geus mah soleh, geus mah geus lila 25 tahun geus waktuna bosen. Tapi kembali tumbuh, wah beuki bogoh, beuki saah, beuki sayang, beuki nyaah, hanya gara-gara karena satu ayat. Dan udah begitu teh mah sama tetangga-tetangga yuk gitu teh. Terus itu jabatan-jabatan papa yang gak penting. Mana ada jabatan kamu yang gak penting atau hari kamu cari papa teh? Ya, lepas teuing jabatan teh mah. Dan itu teh Masya Allah, godaan teh mah mus amplop, hayang proyek itu amplop, hayang proyek itu amplop. Mama teh karunya ka papa. Ieu teh curug jeung atahiyat mah. Manya papa kudu nanda tanganan KTBLC gitu, curug nu dipake atahiyat jeung ngalancarkeun proyek-proyek itu para lugu gitu, alim papa teh. Geus kaganggu papa kudu karena itu teh. Nya gitu. Muhun atas itu raraosan papa. Dalaku papa eta mah papa laku paos, papa laku kuningan naon anu salaresna karaos, nu salaresna terjadi, nu salaresna ku papa dihadapi, cuman papa yang tahu. Papa mah ngiringan we kapungkur we, mama ngiringan papa. Tah gitu. Tapi mama harus tahu, tapi mama harus ridho supaya orang teh berkah. Naon anu berkah? Jika merek bus kita mah berkah gitu. Ayam mama tahunya ayam berkah eta raos pisan, ayam berkah. Ta mama tahu berkah versi papa naon?
mah ieu ari berkah teh istimror ziyadatul khair gaya kitu si papa istimror ziyadatul khair cenah berkah teh naon atuh jangan Araban enggak usah jadi orang Arab kali mau jadi orang Islam teh kumaha ieu mah tuh dan nabina orang Arab kumaha teh bahasana pasti Arab atuh mun nabina orang Medan pasti uco ini kusampaikan pasti gitu dan nabina orang Arab atuh yang wayah nawe urang kudu diajar bahasa agama itu bahasa Arab nya atunya sok naon eta hartosna istimror ziyadatul khair teh konsisten kuninga konsisten mama nya atau konsisten kebaikannya teh bertambah terus mama teh bayang kebaikannya bertambah terus kebaikan papa teh beuki nyaah ka mama papa beuki berehan ka mama papa beuki ayeuna mah kumaha papa teh keur mikiran kumaha ngarasi Joni eta si Joni ternyata namina eta nu sakola di luar negeri namina Joni kumaha si Joni sina Bali ngarah nyaho oge geus meureun deukeut ka keluarga jeung papa jeung mama di dieu daripada jauh gitu di Amerika naon atuh budak-budak naon setan teh itu pan papa yang nyuruh keluar teh atuh sekarang naon nya baheula sote ngarah pinter ngarah hebat ngarah lulusan luar negeri teh dia gajinya lebih gede daripada lulusan naon Darul Hikam kul gitu gajinya lebih gede wala terus aya universitasnya Darul Hikam dacan insyaallah sakedar deui ke Pak Taufik pasodinya ke ngadamel universitasnya insyaallah anjeunna mah memang komitmen untuk mencerdaskan bangsa pasodi itu luar biasa hebat anjeunna mah dan dulu kemana tadi teh si papa ngajak euy pasodi si Joni ya si Joni nu sakola putrana ya sana ngajak euy pasodi ngajak euy si nya geura tengah euy si Joni teh gitu karena apa sudah ada perubahan perilaku geningannya nah bapak hoyong ngajak euy si Joni segala ngajak naon nepangan tatangi segala rupi biasa raja tara aing itu dia kenana nah betul hoyong kitu justru eta mah papa teh masih emut mama hayatna naon tadi nya rada samar-samar da atuh kedah macan kaon nyalira atuh ke mama diajar jeung si Ati lah dia kenana urang sasarengan ka uswatun hasanah ente uswatun hasanah sasarengan ke mama diajar ngaos teh kumaha jadi naon nya eta pada bagian akhirna teh dan kata Allah teh jangan berbuat kerusakan di muka bumi cenah sungguh Allah teh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ayeuna teh dimulai dengan yang paling dekat dari papa saha nu paling dekat dari papa teh nya mama selama ini pan mah hubungan kita teh nya mama mengakui atau tidak hubungan kita teh sedang rusak ya tak kata Allah teh jangan berbuat kerusakan anu papa teh mandi beuki sieun jangan berbuat kerusakan atuh saya papa teh enggak memperbaiki sama mama dan masya Allah dampaknya sama mama teh sama kita teh masya Allah mama belum pernah papa merasakan suasana hati seperti ini ya dekat sama mama teh manibagjana luar biasa gitu setelah apa setelah tahu itu jangan berbuat kerusakan jadi papa teh tidak mau merusak hubungan kita teh nah termasuk juga papa teh nggak mau merusak hubungan sama tetangga hubungan sama anak kita makanya si Joni teh sina balik supaya apa supaya papa teh ingin memperbaiki dan kata Allah jangan berbuat kerusakan atau satos itu teh kalaksana we eta sadayananya ku tatanggi dianggap bapak anu gitu ya dan kalaksana eta si mama sama si teh Ati teh kecobe sakedar bae ke aya bergabung di suasana sana si mama sareng teh Ati ya di pengawasan diajar ngaos tadi ke diajar oge ngaos ke ka ustaz tadi
Aduh kumaha Al-Kafi duka hiji ka 10 teh kumaha diajar si mamah teh. Intinya Bunda, sampai enggak moralnya cerita itu ke Bunda? Sampai enggak? Kalau sampai alhamdulillah, kalau enggak tentu ingat. Nuju mah saum teu aya susuku, teu aya naon, ieu hanahang tos mawas karaos ngecebrek tos aya satengah jam langkung teu dugi hikmahna tentu ingat. Ya. Untuk eta mah heureui. Dan kita sama-sama sudah lillahi ta'ala. Yang menggerakkan hati itu tugas saya mah fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sok dugikeun we dan da anu menggenggam masing-masing hati Bunda sadayana nu aya di dieu mah sanes dani, tetapi angin Allah. Janten ke nu ngadugikeun hikmahna ge Allah. Mungkin ayeuna di dieu ku kituna ku kieuna ningali ustadna kasep teuing jadi katingalin teh ustadna we, tapi ke pas tas uwi ke RW atulah ieu teh tos yuswa 50 langkung tos teu aya nu muji nyalira we itunya tuh jadi hilang nyangke maksud di dieu mah mungkin tak candukin ke saat ngajemput urang kali teras tos kitu teh uwi ka bumi nuju kukuma atau nuju mairan kopi si ayah gitu. Bener tadi ya jika orang praktekkan itu tadi si mama teh gitu segala rugi Pak mama udah buatin kopi kesukaan Bapak si papa teh mereka asinan tenan mama teh gitu kunaon gitu biasanya mah kopi song teh aya sugan aya mukadimahna heula naon gitu kunaon enggak suka ya sanes gitu isinya tuh dipangkon ku bapak jadi dipangkon deui besok ya. Jadi ada geningan setelah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah teh setelah Allah menurunkan selanjutnya teh Allah menurunkan ketenangan kepada hati-hati orang-orang beriman pria dan wanitanya dan menumbuhkan keimanannya sehingga lebih kuat kepada Allah gitu ya. Dan ketenangan hati itu yang mahal teh. Jadi kalau hikmahnya dari situ, kalau kesuksesan hari itu mah Kang Dani teh menyarankan tentang sukses gitu kumaha? Bukan menyarankan tidak sukses, tetapi suksesnya versi saha heula. Kalau suksesnya versi manusia, kisahnya jika gitu. Kalau suksesnya versi Allah, Bunda bisa membandingkan saat ieu mah nu acan sukses mah pasti dipokorosen. Ieu mah nu sukses we tah. Aya potret anu sukses si bapak ieu. Geuningan kitu, lumpatna kanu tepuguhnya rumah tangganya hampir retak, apa segala macam, tidak ada ketenangan, hanya ada kesedihan. Tetapi setelah dia berubah mindset suksesnya itu menjadi mindset sukses yang ditunjukkan oleh Allah, maka segalanya berubah. Dan Allah Maya akan memberikan harta dunia kepada siapa saja yang Allah sukai dan Allah benci. Pengen dunia Allah beri dengan sifat rahmannya Allah. Sok mangga oyang beunghar dikasih, usaha oyang setik dikasih, segala rugi harta. Tetapi keberkahan belum tentu. Tetapi Allah hanya memberikan ilmu agama, pemahaman agama kepada yang Allah cintai saja. Sabda Rasulullah, kalau Allah sudah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan dipahamkan urusan agamanya. Dan sudah terjadi pada si bapak ini mulai dipahamkan, mulai diberikan kebaikan sama Allah, dan dia dipahamkan dengan agamanya. Setelah itu dia amalkan di dalam kehidupannya,
maka dia bertransformasi menjadi seseorang yang luar biasa berbeda hanya dari satu ayat saja. Al-Quran ayat sabar ayat pun sabaraha ayat surat 114 leres ayatna 6.000 tah eta Masya Allah. Kemudian namun keamalkan sadayana kabayang tuh dahsyatnya jika kumaha eta Al-Quran. Sasih Siam adalah bulannya Al-Quran. Makanya kalau misalnya membaca tadarus bukan salah, bukan apa tidak, tetapi Bunda ada satu kaidah kata tafahum teh bisa memahami. Jadi jangan cuma membaca saja sekarang, tetapi kedah tilawah. Bentena naon membaca juga ikra apa qiraah sareng tilawah bentena naon cik Bunda anu geuningan? Qiraah sareng tilawah bentena naon? Upami qiraah mah atos ngaos we bade ngartos teu ngartos pokona mah ngaos da mudah hataman teh 30 juz nya kedah beres ieu sasisiam sehari sajuz tapi nemege alif lam mim zalikal kitabu raiba fihi hudal lil muttaqin. Duh, update status di awas tanya. Geus sabaraha like-na ayeuna? Cikena ningali handphone heula. Nembe dugi ka hudal muttaqin terus ngecek TikTok heula terus sabaraha like-na. Duh, nah sih geus genep jam tapi anggarna 27 like-na teh. Mana tadi teh? Dalika uyahan deui dalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kaganggu eta ku sagala rupi. Seueur pisan gangguan etanya sagala rupi tah. Janten buk nah udah hataman lepat tidak. Tetapi ada seorang syekh orang Arab ya, saya cuman baca sekilas saja. Kalau baca Al-Qur'an usahakan saat Anda membaca 30-40 kalimat, carilah 10 saja kata yang Anda mengerti, katanya gitu. Insya Allah itu lebih berkah daripada menghatamkan Al-Quran, gitu. Itu kata-kata Syekh ya, jadi harus dikonfirmasi lagi. Maksudnya kita harus benar-benar menyelami. Tetapi upami saya yakin dengan itu, bahwa kita Arab itu bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita, sehingga kita upami ngaosnya karena kieu da perintah nage ya Bunda punten. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utslu di situ teh utslu mauhiya, bacalah dengan sungguh-sungguh, pahami artinya hartosna teh. Utslu itu yatslu tilawah ininya sanes qiraah. Jadi kalau qiraah mah cuma baca-baca weh terus ya mengejar target gitu. Pokoknya mah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana bodoh ya kana kain ini siratal ladzina sok aya nguping gitu. Apakah dia bisa memahami artinya apa yang dia baca? Belum tentu. Karena upaminya sareng Allah teh ajib masyaallah ya, bisa merubah seorang Dani Gumilar menjadi sesuatu gitu loh. Masya Allah. Apalagi Allah merubah anak-anak kita, membentuk anak-anak kita yang belum tercemar banyak sama dunia gitu ya. Anak-anak itu teh Masya Allah Bunda, itu teh amanat Allah yang
sayang banget kalau dia teh tidak menjadi anak yang soleh, anak yang qurrata ayun gitu. Dan pertanggungjawaban kita teh besar sekali. Makanya harus kita teh harus saat baca itu baca surat apa? Dan bukan biasanya ya, Allah akan tunjukkan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang mengimani Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Jadi kalau bunda ada kegundahan, ada apa? Bunda bisa baca Quran ya. Nanti bunda teh ditunjukkan ayat sabaraha nu diaos, Quran surat naon nu diaos gitu ya. Tetapi dengan begitu teh bunda harus sambil tilawah, harus sambil mengerti sampai mengerti. Oh, ya teh hartosna kieu gini. Hartosna we heula. Mengetahui artinya saja dulu. Nanti maknanya, tafsirnya apa? Tanyakan, konfirmasi sama ustadz-ustadz nanti yang lebih kompeten gitu ya. Dengan begitu teh oh Masya Allah pasti ada perubahan. Karena apa? Tadi saya membacakan bahwa ayat tentang sholat. Sholat itu anil fahsya'i wal munkar katanya. Ayeuna bunda perhatikan orang-orang yang sholat di antara kita saja, yang tahu-tahu saja. Perhatikan, apakah sudah orang-orang sholat itu perilakunya anil fahsya'i wal munkar, menjauhi fahsya dan munkar. Naon anil fahsya? Bundingan fahsya naon? Bun? Fahsya itu segala sesuatu keburukan yang disebabkan oleh perut ke bawah, syahwat gitu ya, pornografi, ditinggalian nu teu pararuguhnya, di TikTok nu boleh kelak nu teu pararuguh kita eta fahsya. Terus mungkar itu segala sesuatu keburukan, kejelekan yang ditolak oleh hati. Misalnya apa? Berbohong, ngomongkeun batur, gibah. Osok kene gibah bunda, apa kabar? Osok kene ih da eta teh nya rada hese di ieu nya. Kumaha sih? Dan kitanya enggak ngerti apa yang kita baca bunda. Cobi upami pilaring ke ku bunda ayat tentang gibah teh naon? Hukumanna naon? La yaskor kum naon? Sanu uninga didinya. Cik sanu uninga yeuh saya gaduh hadiahan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Ayat Quran surat naon ayat kasabaraha ieu. Saya gaduh hadiah sok ka budak. Sanu ninga cuk. Ih sok apa budak? Hujurat ayat kasabaraha. 11 cobi. Sanes kira. 11 ayat ke-11. Sanes tapi tos terang hujurat nake bios saya hoyong ngasih. Ieu mah tong ditinggali hadiahnya yang bundanya, puntennya bunda. Tak mohon gitu leres bunda eta lanjutanana leres ka ditu ya wa iyaki amin ya Allah rabbal alamin kitu bun cek jika nama teh suami teuing saya menanya diprotes ku mikna baterena CF cenah mau urang ketosan aku ya duit ka tabus sabaraha saya teh atos langkung teuingnya aduh ampun bener ya bunda tos langkung teuing tak gitu maksudnya teh mungkin bunda ditinggali 11, 12, 13 Al-Hujurat teh Quran surat kasabaraha 49 laras bunda pinter saya jadi sok hoyong maparin hadiah punten bunda jadi ya kadang punten ini mah punten ditinggali hadiahna saya mah sebagai ieu we ya gitu ya laras Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke-10, 11, 12 atau bisa hilangnya 11, 12, 13 atau pokoknya tinggali we di bunda ditinggali ta eta kumaha urusan gibah teh nya. Jadi maksudna teh kitu pami ngaos Quran teh oh nya kedah di lenyepan hartosna teh naonnya oh hartosna teh kitu oh ari kitu mah atunya ieu teh nyarios teh sanes ustaz sanesnya
Nu nyaros teh Allah menciptakan saya, nu maparin saya hijab, nu maparin saya makan, nu maparin saya mobil, nu maparin saya bumi, nu maparin saya budak sekolah di naon itu Darul Hikam ya eta teh Allah makanya saya menurut Allah sieun atuh urusan gibah baik urusan ngomongkeun batu makanya saya tidak bisa menghindarinya terus saya jadi kita mun aya nu ngajak ngobrol cuk tanya tadi pas pangaosan si teteh itu biasa namapan hijab teh hideung deui nya geus atulah tong ngomongkeun batur nya tadi mah make beureum pan nya oh anggar kah nya cenah tadi mah tanya hese teh kitu nya ya bisa merasakanlah bunda lah pokoknya mah maksudna teh sok diajar mengetahui tilawah Al-Quran itu karena itu teh bukan mengpung ayeuna bulan sasi siam ieu teh nya setan dicangcang pintu surga dibuka seluas-luasnya pintu neraka ditutup sok manfaatkan kesempatannya gitu ya tapi nah tuh setan terus dicangcang anggar we sok aya keneh nu agibah sok aya keneh nu teu pararuguh gitu ya padahal setan terus dicangcang eta memang jelema we nya gaduh hawa nafsu maksudna kekeudaan dalilna hawa nafsu mah aya di dieu setanna mungkin dicangcang tetapi hawa nafsunya yang belum tadi itu salah satunya mungkin dia tidak ngalenyepan petunjuk yang diberikan sama Allah. Tetapi kalau dia sudah mulai ngalenyepan, sudah meresapi, menghayati apa yang Allah firmankan, dia amalkan sedikit-sedikit, maka Allah akan menambah terus. Allah akan memperbaharui imannya. Jadi jadidu imanakum, memperbaiki, mengupgrade imannya menjadi lebih baik lagi. Ku belajar seetik jika si bapak tadi belajar hanya dari satu ayat saja, dia bisa memperbaiki kehidupan rumah tangganya, dia bisa memperbaiki kehidupan bertetangganya, dia bisa memperbaiki kehidupan profesionalitasnya di perusahaan-perusahaan itu. Kehidupannya jauh menjadi lebih baik hanya karena gara-gara mengamalkan satu ayat saja. Itu ya Bunda, mudah-mudahan saya berdoa sama Allah mugi Bunda naon anu digirikeun ayeuna Allah melembutkan hati Bunda, bisa sampai menyentuh hati Bunda, dan apa yang disampaikan menjadi cahaya di dalam hati Bunda yang kemudian radiate itu apa ya, memancar, memancar, menjalar gitulah pokoknya namanya dalam cahaya itu dari hati Bunda kepada semua organ tubuh Bunda ya, sehingga apapun yang Bunda lakukan adalah hanya kebaikan gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah da saur ustaz entong mudah-mudahan cenah insyaallah dengan izin Allah itu pasti terwujud gitu ya. Bunda akan menjadi lebih baik, dan yang paling penting adalah apa? Bunda bisa menyampaikan amanat ini, bukan amanat saya ya, amanat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu 6.000 ayat sekian itu kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita sudah terbiasa dengan kehidupan religius di sekolah mungkin ya, dan nanti saat sampai di rumah pun saat Bunda menyampaikan dari hal-hal sederhana, misalnya ketemu orang, ketemu Bunda, ketemu yang lebih tua, ketemu yang lebih muda, assalamualaikum gitu-gitu itu sudah menjadi standar. Ketemu orang tua cium tangan gitu-gitu ya, diajarkan sholawat dan sebagainya, tuh pasti yakin itu anak-anak kita mah akan sangat terbiasa, tidak aneh gitu ya dengan hal seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang sukses yang kata Allah setiap kali lima kali sehari Allah mengingatkan untuk kita sukses. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Kenapa ya Allah harus sholah? Kenapa kita harus sholat? Kata Allah dijawab langsung melalui lisan orang yang adzan. Hayya ala falah. Falah itu apa ya? Ada yang tahu? Falah itu adalah kesuksesan, kemenangan. Kalau cuma kesuksesan saja tetapi tidak bahagia, itu teh
faiz namina nya faizin faizun faizah ta eta mun aya nami-nami nu daerah dinya artinya teh sukses tapi tidak bahagia. Bukan berarti nama itu tidak bahagia, bukan tidak maksud ini mah artinya gitu kata itu ya di ininya. Tapi kalau misalnya bahagia saja namanya teh Farhan. Farhan wali kota kita teh orang yang bahagia itu teh, tapi teu sukses. Karena di mana-mana masih kena sampah gedingannya. Sampah belum bisa tertangani oleh Pemkot kita. Nah, jadi kadinya. Itu maksudnya teh. Nah, tetapi kalau misalnya sukses dan bahagia itu bersatu menjadi satu namanya falah. Makanya Allah hayya 'alal falah, yuk kita sukses dan bahagia. Kalau misalnya sudah digenggam sama orang yang bersangkutan, oh iya Kak, dia teh istiqomah saja, hayya 'alal falah, setiap dipanggil hayya 'alal falah 5 waktu teras ditambah sunatnya, ditambah rawatibnya segala macam, istiqomah aja sholat gitu terus. Dia teh nanti sama Allah mendapatkan jaminan Allah. Qad aflahal mu'minun, menjadi aflah. Aflah itu kalau sudah dia genggam. Kalau saya sedang menggenggam mic. Kalau misalnya ini falah itu masih seperti ini. Mic-nya ada di hadapan saya tidak bisa berbicara dengan lantang seperti yang barusan gitu ya. Ini masih falah, tetapi saya tinggal tidak ada satupun di sini yang jemaah yang pegang mic, berarti saya mendapatkan kemenangan itu. Saya menang, ada mic yang dekat saya gitu. Setelah saya pegang begitu, ini baru aflah. Saya bisa berbicara lebih jelas, lebih terang, lebih sampai terdengar sama ibu ya, sampai lebih enakan mendengar suara saya untuk nyarande dan nundutan gitu. Itu aflah. Qad aflahal mu'minun. Jadi Allah itu sudah menjamin pasti orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman, memiliki iman, pasti bahagia dan sukses. Itulah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa kalau pengen sukses harus bahagia. Bagaimana caranya sukses di mata Allah? Yaitu memelihara iman kita, terus memupuk keimanan anak-anak kita menjadi iman yang juara gitu ya. Bukan Bandung juara, tetapi iman juara. Karena kalau Bandung juara geuning nu ngadamana tidak jadi juara. Tapi kalau iman yang juara, insyaallah segala sesuatunya mengikuti menjadi juara yang luar biasa. Ya, Bunda, sakitu anu tiasa kadudikeun segala kebenaran digentos deui. Segala kebenaran hanya dari Allah, segala kesalahan milik saya pribadi. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah yang tadi itu pada awalnya wa aslisli amalaku, memperbaiki amal-amalan saya insyaallah ke depannya itu ya, dengan pertemuan kita ini juga Allah ridho kepada kita semua, menjadikan bersikunya kita hari ini di sini menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurahkan rahmat bagi kita semua, memperbaiki keadaan kita, mewafatkan kita dalam husnul khotimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.